Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratin Ilmi, saya CGP Angkatan 10 dari SDN Kedungwoto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya ditemani oleh seorang guru yang ganteng, Pak Fikri Haikal. Beliau mengajar di kelas 5 di SDN Kedungwoto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Di sini juga saya mengajar di tempat yang sama. Kita satu lembaga ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Bu Fikri. Bagaimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Oke Pak Fikri, sebelum kita melakukan, saya melakukan observasi, di sini kita akan melakukan percakapan dulu sebelum melakukan observasi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana percakapan ini kita lakukan untuk memudahkan Bapak nanti dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Begitu Pak G? Baik Bu. Oke, sudah siap Pak? Sudah siap. Oke. Siap selalu. Alhamdulillah. Di mana kita lakukan percakapan pra-observasi ini ada beberapa tujuan, di mana tujuannya yaitu sebelum kita melakukan observasi, saya melakukan observasi nanti. Di sini saya berharap nanti ketika pembelajaran Bapak itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Di mana nanti kita akan mengobrol tentang tujuan pembelajaran apa yang akan dipakai, metode pembelajaran apa yang digunakan, kemudian strategi yang digunakan juga. Itu Pak. Baik Bu. Sudah siap Pak? Siap sekali. Baik. Nanti pada kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Pak, pertanyaannya tentang tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai itu apa? Untuk tujuan pembelajaran kebetulan mapelnya adalah IPAS. Jadi tujuan pembelajarannya ini melalui media siswa nanti mampu menyebutkan bagian-bagian mata, itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti melalui video pembelajaran siswa juga dapat menuliskan fungsi dari bagian-bagian mata. Itu dua tujuan. Jadi nanti tujuan yang akan dicapai itu ada dua ya Pak ya? Ya. Yang pertama menyebutkan bagian-bagian mata, kemudian yang kedua yaitu menuliskan fungsi dari masing-masing bagian mata tersebut. Oke. Nah, ini untuk area pengembangan yang ingin Pak Fikri capai itu apa Pak? Area pengembangan itu nanti yang ingin saya capai adalah pengetahuan dan keterampilan. Berarti ada dua ya Pak ya? Ya, Pengetahuan dan pengetahuan dan pengetahuannya nanti itu tadi siswa mampu mengetahui, mampu menyebutkan bagian-bagian mata. Dan untuk keterampilannya nanti siswa mampu menuliskan fungsi dari bagian-bagian mata. Oke. Jadi untuk pengetahuannya nanti diharapkan siswa itu dapat menyebutkan bagian-bagian dari mata tersebut. Kemudian untuk keterampilannya mereka terampil atau dapat menuliskan fungsi dari bagian-bagian mata tersebut. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai atau aspek pengetahuan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya? Iya. Ada dua berarti G? Ada dua. Oke. Nah sekarang menurut Bapak nih nanti rencananya strategi apa yang dipakai dalam pembelajaran? Strategi apa yang dipakai? Metode pembelajarannya apa? Kemudian menggunakan model pembelajaran seperti apa? Yang pertama strategi. Ya. Untuk strategi nanti yang akan saya gunakan, yakni saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian saya juga akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Gaya belajarnya. Kalau belajarnya siswa. Untuk tadi apa Bu yang kedua Bu? Model pembelajarannya. Model pembelajarannya.
Dan untuk modelnya nanti insya Allah saya menggunakan pembelajaran saintifik. Dan yang terakhir, metode yang saya gunakan, ini saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan individual. Jadi untuk strateginya nanti sangat lengkap sekali ya Pak ya. Iya. Jadi ada strategi yang digunakan itu menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya, yang diintegrasikan dengan KSE. Iya. Oke. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran saintifik dan metode yang digunakan nanti metode tanya jawab, kemudian pemberian tugas dan juga kelompok ya Pak ya. Oke, di situ sudah ada kolaborasi dan lain sebagainya berarti Pak ya. Sangat lengkap sekali. Baik Pak. Untuk strategi yang akan digunakan Bapak yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi di sini menggunakan strategi diferensiasi apa Pak? Kan ada 3 ya? Iya. Menggunakan strategi diferensiasi apa? Diferensiasi ya yang saya gunakan konten atau produknya yang berdiferensiasi. Iya. Konten. Oh, ya okay. saya akan konten. Menggunakan diferensiasi konten. Ya. Dari mungkin ini Pak ya untuk yang hasilnya nanti bisa juga didiferensiasikan juga ya Pak ya? Bisa. Hasil diferensiasi produknya ya. Seperti yang Bapak bilang tadi itu bahwasannya nanti anak-anak itu akan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Nah untuk gaya belajarnya anak-anak ini sendiri, apakah sudah dikelompokkan sesuai dengan sudah didiagnosis sebelumnya Pak? Sebelumnya sudah dilakukan sebelumnya sudah. Oh ya, jadi ada berapa kelompok nanti Pak? Sekitar kalau nggak salah antara 5 sampai 6. Oh, ada 6 kelompok. Di mana dalam kelompok itu nanti ada kelompok kinestetik, seperti ya, audio, visual, dan lain sebagainya. Berarti nanti untuk produknya juga sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak juga ya Pak ya. Oke, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke, dan untuk yang terakhir ini ketika nanti pembelajaran, apakah kira-kira perlu Pak Fikri masukkan beberapa speaking atau apa seperti itu agar lebih menyenangkan atau memfokuskan anak seperti itu? Pasti saya masukkan karena fokus dan konsentrasi siswa tidak bisa berjalan lama. Iya betul sekali. Saya sepakat sekali. Kalau misalkan apalagi siswa yang kinestetik, artinya nanti akan sangat luar biasa sekali kalau misalkan tidak menggunakan speaking. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga percakapan observasi kita nanti bisa membantu Bapak untuk menyiapkan ketika nanti kita melakukan observasi dalam pembelajaran Pak Fikri. Terima kasih atas waktunya. Juga terima kasih atas kesediaannya Bapak untuk menjadi objek dari saya untuk mensupervisi seperti itu Pak ya. Terima kasih. Baik, demikian percakapan observasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk lagi? Ada. Hafid masih belum masuk dan Imam lulus. Ketiganya katanya masih sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh, besok bisa mengikuti pembelajaran lagi. Oke anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari 17 Agustus sekarang Garuda Pancasila. Oke, hafal semuanya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
diberikan kenikmatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya adalah kita bisa melihat. Melihat itu menggunakan apa, anak? Mata. Mata ini adalah termasuk indera melihat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata. Mata, bagian-bagian mata beserta fungsinya. Jadi mata itu dibagi menjadi dua, bukan satu dua, bukan, tapi mata bagian luar dan mata bagian dalam. Nah, oke, mari kita coba apa sih bagian-bagian mata yang bagian luar terlebih dahulu atau bagian dalam terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat bersama-sama di depan layar. Nah, bagian-bagian dan fungsi mata. Pertama, nah, apa itu pengertian dari mata? Mata merupakan salah satu alat indera pengindah atau fungsi yang akan mengapa dengan kemampuan berfungsi secara sempurna. Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Coba satu saja yang membaca. Paling belakang Novel Sugianto. Nah, kelihatan apa tidak? Coba dibaca yang keras. Yang keras. Mata merupakan salah satu indera penglihatan manusia yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan kemampuan mata yang berfungsi secara sempurna, kita dapat melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, mata adalah salah satu alat indera penglihatan manusia yang sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena mata itu bisa menjadikan kita melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Coba kalian bayangkan ketika orang yang matanya buta, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bisa memilih makanan, melihat buku, melihat gambar yang sangat indah, melihat alam yang sangat indah. Bersyukur kita masih diberikan mata. Apalagi mata kita masih sehat. Tidak ada yang pakai kacamata kan di sini? Nah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Karena hari ini kita sudah belajar mata dan bagian-bagian mata, maka hari ini kita selesaikan pembelajaran kita. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini, Pak Bika ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Suratin Ilmi, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya ditemani lagi dengan Pak Fikri yang ganteng dari kelas 5 dan juga PB saya Ibu Lailatul Syarifah. Baik, bagaimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, juga melakukan observasi Pak ya. Nah, setelah itu kita hari ini akan melakukan percakapan tentang pasca observasi. Nah, Pak Fikri, menurut Pak Fikri dari kemarin sudah melakukan kegiatan observasi, kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Perasaan mungkin pertama kali ada gugup ya, karena memang belum pernah observasi, baru pertama, tapi mungkin di awal saja, terus lama-kelamaan sudah enakan lah seperti itu. Oke, jadi awal pertama kali sangat gugup Pak ya, karena memang pertama kali diobservasi. Iya, tapi kemarin sudah luar biasa sekali kegiatan observasinya yang kita lakukan kemarin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Fikri karena sudah bersedia untuk saya observasi kemarin. Nah, kenapa kita melakukan pasca observasi ini? Tujuannya yaitu kita mengevaluasi
hasil dari observasi yang kemarin. Yang kemarin Pak Fikrinya gugup, mungkin nanti ketika dilakukan observasi lagi sudah biasa seperti itu. Baik, mengingatkan lagi tujuan pembelajaran Pak Fikri yang kemarin yang sudah kita lakukan observasi apa Pak? Tujuan pembelajaran kemarin melalui apa kemarin video pembelajaran, siswa mampu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk bagian-bagian mata, baik bagian luar mata maupun bagian dalam mata. Oke. Nah, bagian-bagian mata Iya, ya. bagian-bagian mata. Tahapan-tahapan kemarin ketika pembelajaran melalui tahap apa saja? Tahapan kemarin yang pertama saya membuat perencanaan terlebih dahulu, lalu saya ingin mengetahui karakter anak dan area pengembangan yang saya area pengembangan yang saya itu adalah yang dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan anak. Ya, area pengembangan kemarin tentang pengetahuan dan keterampilan anak. Menurut Pak Fikri nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau masih harus ada perbaikan menurut Pak Fikri sendiri? Menurut saya itu anak-anak mungkin masih ada yang perlu perbaikan karena tidak semuanya anak mampu, masih ada yang 1, 2, atau 3 anak yang masih perlu. Menurut Pak Fikri, untuk kekurangan dari pembelajaran kemarin, yang kurang berhasilnya itu atau perlu perbaikannya itu di mananya yang harus diperbaiki? Apakah dari segi pengadaan media pembelajarannya ataukah model strategi yang digunakan menurut Pak Fikri? Menurut saya mungkin dari model strategi yang saya gunakan, jadi ada beberapa anak yang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Entah mungkin itu dari saya sendiri ketika menjadi berkelompok atau membagi kelompoknya masih belum menyatu dengan temannya. Jadi masih belum saling mengenal antara teman yang satu dengan teman yang lain, sehingga mempengaruhi hasil dari pembelajaran seperti itu Pak ya. Oke. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah kenapa mereka itu kurang mengenal padahal kan dalam satu kelas? Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi mereka untuk lebih mengenal lagi seperti itu? Apakah dari karakter siswanya ataukah dari pembagian apa? Iya, dari karakter siswanya juga dan pembagian mungkin cara pembelajaran mereka kan berbeda-beda. Ada yang suka model ceramah, ada yang seperti itu, jadi berbeda cara. Oke. Maksudnya Pak Fikri itu mereka memiliki karakter yang masing-masing, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual seperti itu. Jadi di situ kurang menyatu seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi kemarin sudah dipisah-pisah ya dari kelompok kinestetik, visual dan audio visual. Sudah. Untuk menyatukan dari beberapa kelompok itu mungkin maksudnya Pak Fikri ya. Iya. Berikutnya Pak Fikri. Untuk rencana ke depannya, kira-kira menurut Pak Fikri proses pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan atau diaplikasikan dalam pembelajaran di kelasnya Pak Fikri nantinya dari kegiatan observasi kemarin? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan fokuskan lagi membagi kelompok sesuai dengan karakteristik siswa tadi dan apa itu namanya tuh? Mengajak siswa untuk aktif lagi dalam lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi nanti akan ditingkatkan lagi pembagiannya ya antara kinestetik, visual dan audio visualnya. Kemudian juga untuk mengaktifkan siswa, menurut Pak Fikri nih caranya seperti apa nanti agar siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Mungkin yang pertama tanya jawab, memperbanyak tanya jawab dalam proses pembelajaran dan bisa menggunakan
apa itu metode apa namanya, seperti diskusi, Oh, berdiskusi kelompok itu, Hmm. dan nanti akan menjelaskan, mendeskripsikan atau ya itu hasil dari Diskusi kelompok itu tadi akan lebih aktif lagi seperti itu Pak ya. Nah, rencananya ini kira-kira perubahan yang seperti ini mau dilaksanakan kapan Pak Fikri? untuk pelaksananya mungkin waktu pasnya saya kurang tahu, kalau bisa secepatnya. Secepatnya. Dalam minggu-minggu ini mungkin Pak ya? Iya gitu. Karena apa? Karena nanti agar lebih berhasil lagi dalam pembelajaran seperti itu Pak. Oke. Kemudian itu Pak, untuk di awal pembelajaran, ketika jenengan ingin memulai pembelajaran, nah itu kan kalau saya rasa melihat dari hasil observasi yang kemarin, itu kan anak-anak sepertinya kayak kurang fokus seperti itu Pak. Iya. Mungkin untuk tambahan saja barangkali diberikan sedikit ice breaking seperti itu. Ice breaking kan juga banyak, ada tekuk, nyanyi ataupun melihat video, itu agar siswa lebih bersemangat lagi seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang sudah disediakan, waktu yang sudah untuk dilaksanakan percakapan ini. Semoga nanti dari hasil percakapan kita nanti ke depannya bisa membantu Pak Fikri untuk lebih bagus lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin juga masukan sedikit untuk Pak Fikri ketika melakukan diskusi kelompok, itu mungkin siswa kemarin kan dari hasil observasi ada masih banyak siswa yang naik ke atas bangku seperti itu ya. Nah, untuk kesepakatan kelasnya mungkin terus diingatkan adik-adik atau anak-anak. Karena apa? Karena saya rasa kemarin itu kesepakatan kelasnya masih belum diutarakan, belum sempat diutarakan nih, sehingga anak-anak lupa untuk mengaplikasikan kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila selama ini saya sudah mengganggu aktivitas panjenengan. Semoga nanti ke depannya Pak Fikri juga saya sama-sama lancar dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Demikian hasil percakapan pasca observasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Titin, setelah saya mengamati tadi kegiatan diskusi pasca observasi jenengan bersama Pak Fikri, perkenalkan saya ingin memberikan beberapa masukan dan pertanyaan untuk Bu Titin. Yang pertama nih, bagaimanakah Bu Titin menilai performa diri Bu Titin ketika menjadi seorang supervisi tadi? Pada dasarnya ketika kita menilai orang lain itu kita sangat perfeksionis sekali ya, sampai sedetail apapun itu kita akan masukkan ke dalam catatan kita seperti itu. Saya rasa saya antusias, saya juga banyak sekali dari melihat, saya juga ada masukan untuk diri saya sendiri bahwasanya pembelajaran itu harus benar-benar memang kita terapkan KSE itu dalam RPP, sehingga kita itu nanti bisa pengaplikasiannya anak-anak itu bisa kita kontrol seperti itu. Berarti kalau Bu Titin ngasih nilai ke dirinya Bu Titin sendiri, kira-kira berapa nilainya? Mungkin dari 1 sampai 10 saya rasa 80. Oke, kenapa Bu Titin menilai dirinya Bu Titin 80 itu alasannya apa Bu? Alasannya saya rasa saya juga dapat beberapa catatan dari yang saya nilai sedetil apapun itu. Kemudian kalau misalkan saya kasih nilai diri saya 90, waduh enggak enak, nanti sempurna nanti Bu. Baik, 80 saja. tapi memang saya kira ketika Bu Titin mempraktekkan diri sebagai seorang supervisi, supervisor itu menurut saya sudah bagus dan sesuai dengan pembelajaran kita di modul 2.3 ya. Apalagi Bu Titin tadi juga sudah menerapkan yang namanya teknik coaching. Jadi Bu Titin sudah berusaha menggiring ke Pak Fikri untuk mengetahui apa sih kekurangannya dirinya sama potensinya dan rencana perbaikan yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Jadi saya kira praktek coaching kita di kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Bu Titin sudah berjalan dengan baik. Nah,
Kira-kira nih Bu Titin, karena kan jenengan juga sudah belajar materinya, juga sudah mempraktekkan. Nah, rencana kedepannya nih untuk pengembangan diri Bu Titin terkait diri Bu Titin untuk menjadi seorang supervisi di kelas nanti, bagaimana rencana pengembangan itu? Mungkin nanti sebelum saya melakukan supervisi seperti yang sebelumnya saya lakukan, akan saya lakukan dulu observasi. Jadi di situ akan saya lihat bagaimana rencana atau modul pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru tersebut, apakah sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan metode KSE atau masih belum. Kalau misalkan belum, nanti saya akan mengarahkan beliaunya untuk menerapkan hal tersebut. Kemudian juga selain itu saya juga akan memberikan masukan-masukan dari pembelajaran yang sudah didesain tadi itu, kekurangannya di mana akan saya berikan umpan balik kepada beliau. Dan kebetulan kemarin karena kita memang kan ada kegiatan observasi juga untuk pemenuhan PMN. Nah, itu ada Bu Sri kelas 2 itu minta tolong untuk dilihatkan modul pembelajarannya, minta tolong untuk apakah ada pembenahan. Nah, di situ nanti untuk kedepannya mungkin yang saya coaching nanti Bu Sri seperti karena kemarin kita sudah melakukan observasi juga, beliaunya juga sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam membuat modul. Saya juga sudah berusaha untuk membantu bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE seperti apa pengaplikasiannya juga sudah saya terapkan, juga sudah saya terangkan kepada beliaunya. Memang kalau kita jadi guru penggerak kan ada materinya seperti itu ya. Kalau untuk teman-teman kan mungkin masih belum tahu diferensiasi itu seperti apa, kemudian penerapan KSE-nya itu bagaimana. Sedangkan kepala sekolah kita mengharapkan untuk di modul itu ada itu. Jadi di situ sebagai guru penggerak, saya harus berusaha untuk menggerakkan teman-teman ini untuk belajar menerapkan diferensiasi dan KSE itu. Seperti itu. Baik, berarti nanti rencana pengembangannya kalau bisa saya simpulkan, Bu Titin akan menyampaikan by data ya, bukan hanya by perkiraan aja. Dan juga nanti akan melakukan perbaikan, bahwa supervisi itu sebenarnya bukan membuat guru modelnya itu gugup, tetapi untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Titin atas waktunya. Semoga materi di modul 2.3 ini bisa bermanfaat untuk Bu Titin dan sekolah ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.